Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Aida. Di sini kami dari kelompok 1 Sarana dan Prasarana Kantor akan menjelaskan tentang inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka karena itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rizky Jayakusuma. Dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Dede Nurmala. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Luki. Materi yang keempat akan dijelaskan oleh Aimas Ropa. Dan materi yang kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, materi yang keenam akan dijelaskan oleh Rimang. Pengertian inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Pengertian inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah pencatatan atau pendaftaran barang dua milik organisasi ke dalam suatu daftar inventarisasi barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dua, untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. 3. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu organisasi dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi. Dan yang kedua ada manfaat inventarisasi. Menurut Sanderson tahun 2000, beberapa manfaat inventarisasi adalah sebagai berikut. 1. Mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. 2. Menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara. 3. Menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. 4. Menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai departemen sebagai bahan acuan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengelolaan perlengkapan departemen. Yang kelima, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Dasar hukum sarana dan prasarana. Dasar hukum yang masih relevan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang pemilik negara atau daerah adalah hal yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan, dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Dasar hukum inventarisasi yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pembinaan umum atau PENUM adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Yang kedua yaitu pembinaan barang inventarisasi atau bisa disebut yaitu PBI yang dilakukan oleh pejabat eselon 1. Yang ketiga, penguasaan barang inventarisasi semua pejabat eselon 1 dan kakanwil pembantu penguasaan. Dan yang keempat yaitu unit pengurus barang atau bisa disebut UPB kantor atau satuan kerja. Yang kelima, penanggung jawaban pengawasan barang inventarisasi bisa disebut yaitu PBI, kepala kantor kuasa materi atau barang. Dan yang terakhir, unit pengelolaan barang UPB, orang yang karena negara yang ditugasi menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang atas pemerintah kuasa barang. Sekian, terima kasih. Prinsip-prinsip sarana dan prasarana kantor. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor-faktor perusak. Contohnya adalah panas. Lalu yang kedua, tempat penyimpanan mudah dijangkau baik untuk keperluan menyimpan maupun mengeluarkan alat. Lalu yang ketiga, semua penyimpanan harus diinventaris menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu digunakan. Lalu yang terakhir ada inventarisasi harus dilakukan secara berkala. Faktor yang mempengaruhi dan mendukung inventarisasi sarana dan prasarana kantor.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Menurut Sukardi Ismail tahun 2010, salah satu faktor yang menghambat inventarisasi sarana dan prasarana kantor yang pertama adalah faktor sumber daya yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor kualitas dan faktor kuantitas. Dan yang kedua, anggaran yang dialokasikan sangat minim. Dan yang terakhir, sistem pemberian sanksi yang belum memadai sehingga fungsi pengendalian dan pengawasan belum berjalan dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung adanya inventarisasi sarana dan prasarana kantor menurut Sukardi Ismail tahun 2010 salah satunya adalah yang pertama, sistem pengelolaan yang terkomputerisasi sehingga dapat ditinggalkan, dapat mendukung kemajuan dalam pengelolaan sarana dan prasarana inventarisasi. Yang terakhir, ada pengawasan atau kontrol yang baik terhadap inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Langkah-langkah inventarisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah inventaris. Yang pertama, menyiapkan lembar hasil opnam barang inventaris, yaitu daftar yang memuat identitas barang saat dilakukan perhitungan periodik. Untuk formatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, menyiapkan barang inventaris, yaitu buku induk registrasi, tempat mencatat segala macam barang inventaris, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Untuk formatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan inventaris, yaitu buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris menurut golongannya. Untuk formatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Dikasih nomor kode terdiri dari 7 digit angka yang tersusun menjadi 4 kelompok angka yang dipisahkan dengan 3 tanda titik dengan pola susunan, yaitu angka pertama sebelum titik pertama melambangkan sandi formulir. 2 angka setelah titik pertama melambangkan sandi pokok untuk kelompok barang. 2 angka setelah titik kedua melambangkan sandi sub ke kelompok. 2 angka setelah titik ketiga melambangkan sub-sub kelompok barang. Yang kelima yaitu menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang, dan yang terakhir adalah menyiapkan daftar kode wilayah.